Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan lanjutkan materi masih tentang dimensi 3, yaitu tentang sudut dalam dimensi 3. Nah, ada sedikit perbedaan dengan teknis pembelajaran sebelumnya, di mana kita biasanya mengerjakan mempelajari materi, kemudian Bapak berikan contoh. Nah, kemudian ada yang namanya latihan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini berdasarkan evaluasi dari angket kemarin, nah Bapak mendapatkan beberapa masukan, kemudian beberapa hal yang Bapak kira perlu diperbaiki dari modul yang sering Bapak buat. Yang pertama, jadi teknisnya kita akan materi seperti biasa. Nah, ada modul ya. Jauh video. Nah, kemudian barulah contoh soal. Nih pada contoh ini ada yang dibahas. Ada yang dikerjakan bersama. Nah, baru setelah itu kita ada latihan gitu. Biasanya 1-5 soal ya. Tergantung bagaimana waktu atau misalkan tingkat kesukaran soalnya gitu. Nah, jadi mulai saat ini kita akan coba model pembelajaran seperti ini untuk mengantisipasi daring yang akan berkelanjutan misalkan sampai Desember gitu. Dikerjakan bersama. Nah, teknisnya bagaimana? Jadi kalian nanti kalau misalkan di Zoom mungkin gampang ya, langsung aja dikerjain, kemudian dikerjain di buku, kemudian ditunjukkan di video conference-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan di Edmodo, kalian bisa update di kolom komentar yang sudah Bapak sediakan gitu. Nanti kerja bersama, baru setelah beres nih ngebahas contoh bareng-bareng, baru kita isi latihannya gitu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama untuk menentukan besar sudut antara dua garis, besar sudut antara garis dan bidang, besar sudut antara dua bidang atau misalkan bidang dan bidang. Jadi kalau misalkan kita punya garis A, B, C gitu ya. Nah, ini sudut antara AC dan AB ini berapa? Ini contoh untuk menentukan tujuan pertama gitu. Nah, kalau tujuan kedua garis dan bidang, berarti misalkan set gitu. Ini A, ini T, B, C, D. Nah, ini berarti ini antara garis dan bidang. Nah, antara garis AT dengan bidang A, B, C, D. Atau misalkan antara dua bidang. Kalau antara dua bidang berarti bisa begini. A, B, C, E, F. Nah, antara bidang A, B, C, D dengan EF, C, B. Nah, ini kan bidangnya di sini. Nah, kemudian kita nyatakan dengan bidang tertentu. Nah, kayak gini kan. Nah, tetanya berapa? Materi kali ini sangat dekat sekali dengan pendekatan trigonometri. Ya, seperti hal-hal biasa, aturan sinus, kosinus, tangen gitu.
dimana nilai sinus itu sisi depan dibagi sisi miring. Ini kan depan miring gitu ya. Nah, kemudian nilai kosinus sisi samping dibagi sisi miring gitu. Nah, mungkin sudah dipelajari di matematika peminatan. Pendekatannya banyak, dimana kita bisa menggunakan pendekatan sinus, kosinus, tangen, kemudian ada aturan kosinus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalkan ingin mencari sudut, misalkan hasil cosnya ini gampang aja, misalkan ya sinus theta itu hasilnya setengah. Nah, kita bisa gunakan kebalikannya, inverse-nya, atau menggunakan istilah arcus sinus theta sama dengan setengah. Berarti nilai tetanya, nilai sudut berapa sinusnya hasilnya setengah, yaitu 30 derajat. Nah, kita juga bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, setelah ini pakai ketika dia bentuk segitiganya, dia bukan siku-siku biasanya, tetapi sembarang ya. Oke, ini contoh yang pertama. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita gambar dulu kubusnya. Nah, kita cari sudut antara DG dengan AE. Oke, sedikit-sedikit kita gambar kubusnya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, kita cari sudut antara DG itu yang ini, dan AE gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik garis lurus, sini kan thread, ini E, ya, ini A. Oke. Set. Nah, ini memang antara A dan D ini nggak disambungkan ya, gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kita dekatkan, gitu ya, ini kan set. Nah, jadi kan ini A, antara E A ini sejajarnya dengan yang ini kan, gitu. Gitu. Berarti bisa kita pakai, pakai antara H, G, D. Nah, kemudian ini kan yang ini. Nah, atau kalau misalkan kita buat tarik ke sini nih, sejajarnya dengan apa nih? DG nih, gitu. Nah, DG itu sejajarnya dengan AF. Gitu. Nah, sudut yang dicarikan yang ini. Gitu. Nah, apa kalau nggak ada hurufnya? Nah, kalau kubus itu kan nilainya selalu sama. Gitu. Nah, kalau nilainya selalu sama, berarti misalkan saja ini A, ini A. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini A, berarti di sini kan A akar 2. Nah, kalian mau pakai pendekatan yang mana? Sinus boleh, kemudian kosinus juga silahkan, atau tangen gitu. Nah, yang paling gampang itu nilai tangen ya, gitu. Nah, tangen itu kalau misalkan ini sebuah sudut, ini sisi samping, ini sisi depan, jadi tangen theta tandesa ya kalau nggak salah, depan samping, berarti A dibagi A 1, sehingga kalau misalkan kita cari arcus tangen theta sama dengan 1, berarti nilai tetanya itu 45 derajat. Oke, yang kedua, nah kita diketahui limas ala segi 4 beraturan T, A, B, C, D.
Panjang rusuk tegak alasnya 4 cm. Nah, sudut antara TA dan bidang alas ABCD. Oke, kita gambar dulu limasnya. Aduh, gambarnya. Bentar. Kita gambar kubus limasnya. A, B, C, D. Oke, sudut antara garis TA tuh yang ini, dan ABCD yang ini. Nah, berarti kan kita nyari yang di sini. Nah, sisinya semua rusuknya sama, berarti ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Nah, kalau ini 4 berarti di sini 4 akar 2. Sehingga segitiga yang bisa kita pakai itu segitiga TAC. Nah, coba kita gambar TAC. TAC. Oke, ini AC-nya ini 4 akar 2. Oke, di sini 4. Nah, TC-nya juga 4. Kalau di sini, nah kita mau pakai pendekatan apa gitu ya. Kalau misalkan pendekatan tangan silahkan, kosinus silahkan. Nah, kita bisa pakai macam-macam. Oke, kalau kita juga mau pakai aturan kosinus juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya sama. Ya, di sini 4, di sini 4 akar 2, boleh kita pakai aturan kosinus theta sama dengan sekian ya. Nah, tapi yang paling gampang itu yaitu tinggal kita pakai aturan tangan ya. Oke. Ya, tinggal kalau di sini misalkan ini P. Nah, AP-nya itu berarti 2 akar 2 ya. Berarti kalau kita pakai segitiga yang sini, set P T A 4, di sini 2 akar 2. Nah, ini sudutnya. Nah, kalau misalkan kita pakai aturan sinus berarti harus cari yang nilai TP-nya dulu. Tapi kalau misalkan pakai aturan kosinus berarti nggak usah nyari, tinggal kita bandingkan antara AP dengan AT. Samping miring. Cos theta sama dengan ya 2 akar 2 dibagi 4. Oke, kita sederhanakan. Jadi akar 2 per 2. Nah, arcus berapa yang hasilnya? Arcus cos theta hasilnya akar 2 per 2, berarti tetanya 45 derajat gitu. Nah, oke, untuk contoh 3, contoh 4, kemudian contoh 5 kita bahas bersama. Nah, silakan nanti jawaban kalian tulis di komentar bagian Edmodo-nya ya. Oke, untuk latihan ada 3 latihan nanti dikerjakan setelah kita bahas bersama 3 contoh yang belum dibahas. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.